Nabila dari Prodi PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi pembelajaran. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa sudah belajar lama, sudah baca buku, tapi tidak mengerti apa itu literasi? Ditanya malah bingung jawabnya. Itu biasanya karena kita cuman membaca, tapi belum benar-benar memahami. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai literasi pembelajaran, yaitu bagaimana cara kita supaya belajar itu benar-benar masuk ke otak, bukan cuma lewat doang. Literasi itu sering dianggap cuman bisa baca dan nulis. Padahal sebenarnya literasi itu lebih dari itu. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah, dan mengundangkan informasi dengan baik. Artinya, kita tidak hanya membaca, tapi juga berpikir apa yang kita bisa baca. Lalu, bisa menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Contohnya, seperti kalau kita baca berita, literasi itu bukan cuma tahu ceritanya, tapi juga tahu pesan dari cerita itu, tahu kenapa tokohnya melakukan sesuatu. Jadi, literasi itu bikin kita lebih paham, bukan sekedar itu. Dalam kegiatan belajar, literasi itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari kita membaca buku pelajaran, mendengar penjelasan dari guru, mengerjakan soal. Kalau kita tidak punya literasi yang baik, kita hanya akan menghafal tanpa memahami. Tapi kalau literasi kita bagus, kita bisa menangkap inti pelajaran, memahami maksud soal, dan menjawab soal dengan benar. Nah, kamu bisa bilang, jadi literasi itu seperti kunci supaya kita harus bisa membuka dan memahami semua pelajaran. Ciri-ciri literasi yang baik, orang yang punya literasi yang baik biasanya cepat memahami pelajaran. Sekali dijelaskan, sudah mulai mengerti. Nah, bisa juga menjelaskan ulang. Apa itu bisa menjelaskan ulang? Yaitu pakai bahasa sendiri, bukan hafalan. Sekarang kan banyak ya teman-teman yang kita lihat di sekolah lain atau di literasi pembelajaran itu juga mempunyai ciri-ciri orang yang punya literasi yang baik. Yaitu apa teman-teman? Nah, orang yang punya literasi yang baik itu ialah cepat memahami pelajaran, yang dimana sekali dijelaskan bisa langsung mulai dimengerti. Yang kedua, bisa menjelaskan ulang. Nah, yang bisa menjelaskan ulang ini, dia bisa pakai bahasanya sendiri, bukan hafalan. Yang ketiga, aktif bertanya. Nah, seperti kita di kampus, orang yang aktif bertanya itu bukan karena dia tidak paham, tapi dia aktif untuk bertanya dan dia langsung cari tahu. Yang keempat, tidak mudah percaya informasi, yang dimana dia akan berpikir dulu nih bagaimana informasinya dulu, apakah dia langsung percaya. Nah, makanya dia tidak mudah mempercayai informasi. Yang kelima, lebih percaya diri saat belajar, yang dimana karena dia benar-benar paham, makanya dia belajar. Nah, kira-kira dari ciri-ciri tadi kalian sudah punya yang mana nih? Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada manfaat literasi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, kita juga mempunyai manfaat dari literasi pembelajaran ini. Literasi itu punya banyak sekali manfaat, di antaranya yang pertama, membantu memahami pelajaran lebih cepat.
yang dimana kita jadi tidak perlu mengulang terus terlalu banyak. Yang kedua, nilai pelajaran itu bisa meningkat karena kita mengerti, bukan sekedar hafalan saja, teman. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir. Kita jadi terbiasa menganalisis dan memahami. Yang keempat, membuat kita lebih aktif di kelas. Seperti kita berani bertanya kepada dosen dan menjawabnya dan menanggapinya seperti dosen menanya kembali kepada kita. Yang kelima, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, saat membaca informasi di media kita tidak mudah tertipu. Nah, sekarang kan banyak ya di luaran sana yang tadi beritanya itu saat kita lihat itu merasa kita mudah dipercaya, tapi aslinya apa? Hoax, teman-teman. Nah, jadi literasi itu bukan cuma penting di sekolah, tapi juga penting bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu cara meningkatkan literasi adalah membaca dengan fokus, yaitu jangan sambil main HP supaya benar-benar masuk ke otak kita, bukan jadi keluar kanan masuk keluar kiri. Jadi jangan kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, memahami isi bacaan. Setelah membaca, coba tanya ke diri kita sendiri dulu. Apa sih itu bacaan ini? Nah, gitu. Yang ketiga, mencatat hal penting. Biar mudah diingat dan mudah dipelajari kembali. Yang keempat, berdiskusi dengan teman. Kadang kita lebih paham kalau saling diskusikan, teman-teman. Yang kelima, berani bertanya. Kalau tidak paham, ya kita harus bertanya dong. Nggak mungkin kita diam saja ya kan. Kalau gitu, kita harus berani terus bertanya kepada dosen ataupun teman kita. Terus, jadi siapa yang biasanya kalau nggak paham cuman diam saja? Mulai sekarang coba bertanya ya, jangan diam saja. Nah, jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah dari penjelasan tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa literasi pembelajaran adalah kemampuan kita untuk membaca, memahami, dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Dengan literasi itu, dengan literasi yang baik, kita tidak hanya sekedar belajar, tapi benar-benar memahami isi dalam literasi itu. Hal ini membuat kita lebih mudah dalam menerima pelajaran, lebih percaya diri, dan tidak mudah bingung. Karena itu, penting bagi kita untuk melatih literasi sejak sekarang dengan cara membaca, memahami, dan berani bertanya. Jadi, belajar itu bukan sekedar soal seberapa banyak kita membaca, tapi seberapa dalam kita memahami literasi pelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Saya Nabila, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.